Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertujuan untuk berpresentasi tentang peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan karakteristik Khairul Ummah yang dibuat oleh saya sendiri, Agidia Magrisa Algata, dan rekan saya, Munawaroh. Pengertian Khairul Ummah. Khairul Ummah adalah sebutan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksklusif kepada umat pemeluk Islam. Untuk meraih predikat tersebut, dengan segenap potensi yang dimiliki, umat Islam harus mau dan mampu membangun dan memperjuangkannya. Namun, jika tidak kunjung bisa diwujudkan, maka bisa jadi cuma akan menjadi mitos dan klaim subjektif semata. Hal ini selaras dengan prasyarat yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ada 4 kriteria menjadi generasi Khairul Ummah. Yang pertama, umat yang terbaik adalah orang-orang yang memiliki karakter akhlak karimah, akhlak mulia, yaitu jujur, baik, terpercaya, dan menjadi orang yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, umat yang memiliki sifat atau karakter cinta ilmu dan cinta profesi. Yang ketiga, orang yang memiliki manfaat dalam kehidupannya. Yang terakhir, umat yang terbaik adalah orang yang bermakna di dunia dan di akhirat. Rukun Islam, metode pembentukan karakteristik Khairul Ummah. Pembentukan kepribadian melalui pendekatan Islam yang didasarkan pada 5 pilar rukun Islam. Secara psikologis, serupa dengan pendekatan tingkah laku yang lebih mengarah pada kebiasaan dan pengalaman-pengalaman. Pendekatan Islam yang ditegaskan melalui 5 rukun Islam melibatkan pendekatan syariat dan hukum fikih untuk memicu melakukannya, yang sangat populer dengan menggunakan 5 hukum dasar, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pengalaman dalam beragama sangat berpengaruh dalam menciptakan kegandrungan atau kebencian terhadap perilaku tertentu. Contoh pengalaman, kehilangan sandal atau sepatu di masjid. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Munawaroh. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadat sebagai latihan lisan pembentukan kepribadian Muslim. Pada latihan lisan, dengan cara mulut menyebut atau menyuarakan kata-kata atau kalimat tertentu, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia atau Jawa, termasuk doa, akan menciptakan autosugesti bagi seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu sebagaimana yang diucapkan, misalnya doa bercermin yang artinya, semoga Allah memberikan kebagusan akhlak kepadaku sebagus Allah telah menciptakan diriku. Doa ini memberikan sugesti pada diri sendiri untuk berusaha berbuat baik atas kesadaran dirinya untuk kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, Sholat sebagai latihan jiwa raga pembentukan kepribadian Muslim. Jika orang telah fasih dengan latihan tingkat pertama, maka latihan berikutnya ditingkatkan dengan melibatkan anggota badan. Apa yang diucapkan diikuti dengan penguat gerakan simbolik secara tepat sehingga efek lisan akan lebih terasa dan dihayati. Misalnya, bacaan takbir diikuti dengan gerakan angkat tangan. Akan lebih memahamkan bahwa membesarkan kepada Allah juga berarti kita tundukkan kepala dan seluruh anggota badan dari selain kembali kepada fitrah diri kita. Yang ketiga, zakat sebagai latihan kepemilikan materi.
Cinta materi merupakan naluri seperti juga cinta lawan jenis dan lainnya. Setiap orang butuh harta, benda, dan materi. Tetapi seringkali kecintaan ini melampaui batas. Sehingga harta yang sesungguhnya merupakan sarana hidup berubah menjadi tujuan hidup yang berdampak pada manusia. Menjadi pengutamaan, harta adalah segala aspek. Mengenai hakikat zakat, Al-Ghazali menyebutkan ada 3 hal, yaitu 1. Sebagai ujian derajat kecintaan kepada Allah. 2. Pembersihan dari sifat bakhil. Dan yang ketiga, pengungkapan rasa syukur. Yang keempat, puasa sebagai latihan pengendalian nafsu. Latihan reguler secara serentak yang diajarkan oleh Allah adalah melalui puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dan puasa-puasa sunnah lainnya untuk menambahkan efektivitas latihan. Tentang meraih efektivitas puasa beserta hikmah-hikmahnya, terutama bagi kesehatan jiwa antara lain, bisa dibaca dalam Hawari. Dengan menyitir beberapa hadis, Az-Zahrani menyatakan bahwa puasa adalah suatu latihan untuk mengendalikan nafsu syahwat. Yang kelima, haji sebagai latihan paripurna pembentukan kepribadian Muslim. Ibadah haji dikatakan merupakan kesempurnaan Islam dan secara syar'i dikatakan wajib sekali seumur hidup. Ini mengandung makna bahwa jika latihan ini dilakukan secara benar sekali saja, bekas pengalaman yang didapat akan mampu membimbing manusia seumur hidupnya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.